Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam soal Dotonbori di Osaka nih. Kan biasanya kita tahu Dotonbori itu ya lampu-lampu neon gede, makanan di mana-mana, tapi ternyata ceritanya lebih dari itu ya, berdasarkan sumber-sumber yang Anda kasih. Betul banget. Sumber-sumber ini ngajak kita lihat sisi lain Dotonbori, bukan cuma tempat turis biasa gitu. Ada sejarahnya, ada tempat-tempat unik yang mungkin kelewat. Nah, kita coba gali deh cerita paling seru sama permata tersembunyinya buat Anda. Sip, kita mulai dari awal banget deh. Katanya kanal Dotonbori itu idenya dari seorang pedagang ya, namanya Yasui Doton, tahun 1612. Ambisius banget kayaknya, sampai ngegadein hartanya segala. Iya, dan yang bikin dramatis, Yasui Doton ini meninggal loh sebelum kanalnya jadi. Justru pas lagi pertempuran. Anaknya yang akhirnya nyelesain tahun 1615. Nah, dari situ area ini langsung jadi pusat hiburan gede. Kayak Disneyland zaman Edo gitu kali ya. Ada rumah teh, teater, bahkan ada Mizuchaya, semacam klub malam kuno. Kalau Anda mau lihat jejaknya, ada monumen kecil buat Yasui Doton dekat jembatan Tazaemonbashi. Buat yang suka sejarah, oke tuh. Wah, dari ambisi pribadi jadi hiburan massal gitu ya. Ngomongin teater, sumbernya juga nyebut soal persaingan aktor kabuki yang panas banget zaman Edo. Kabuki itu kan teater tradisional Jepang yang gayanya khas itu ya. Oh ya, itu seru. Sampai katanya tahun 1702 ada tawuran antar fans gara-gara aktor jagoannya kalah pamor. Gila, sampai ada korban jiwa. Itu nunjukin betapa hebohnya dunia hiburan di sana waktu itu. Dan hebatnya, tempat ini kan sering kebakaran ya. Bangunannya kayu, pakai lilin, tapi selalu dibangun lagi. Malah makin megah. Semangat Osaka banget lah. Masih bisa dirasain nggak ya sisa-sisa atmosfernya sekarang? Mungkin sedikit beda ya. Tapi bisa coba ke teater Shochikuza, walau udah modern. Atau yang menarik tuh ke Museum Kamigata Ukiyo-e. Di sana ada cetakan balok kayu, bintang-bintang kabuki zaman dulu. Kayak poster artis gitu. Ada peringkat popularitasnya juga loh, lucu ya? Haha, kayak tanggal lagu zaman sekarang aja ya. Oke, dari drama aktor kita pindah ke ikon visualnya nih. Yang paling terkenal pasti papan iklan Glico Running Man. Ini juga ceritanya naik turun ya. Pasang pertama 1935, terus dibongkar pas Perang Dunia II. Kenapa dibongkar? Katanya sih buat mencegah serangan udara, biar nggak jadi target gitu. Tapi yang keren banget, ini nih semangat Osaka lagi. Cuma 3 hari setelah perang selesai, Glico langsung nyalain lagi itu papan iklan. Bayangin. Wah, cepet banget. Iya, itu kayak jadi simbol kebangkitan Osaka. Bukan cuma iklan, tapi kayak statement gitu, bahwa hidup harus jalan terus. Papan ini juga udah ngalamin macam-macam, kena topan, ganti jadi LED, bahkan pernah dipanjat fans bola yang nekat. Ada-ada aja ya. Tempat foto paling bagus katanya di jembatan Ebisubashi ya. Betul, dari situ dapat angle paling pas. Nah, tapi Dotonbori kan nggak cuma yang hingar-bingar gitu aja. Sumber-sumber Anda nunjukin ada sisi lain yang lebih tenang. Kayak Hozenji Yokocho. Gang kecil, jalannya batu-batu gitu, rasanya kayak masuk ke Osaka zaman dulu. Iya, persis. Di dalam gang itu ada kuil namanya Hozenji. Dan yang paling unik di sana itu patung Fudomyo yang seluruh badannya ketutup lumut ijo tebel banget. Orang nyebutnya Mizukake Fudo. Pengunjung biasanya nyiram air ke patung itu sambil berdoa. Oh, jadi lumutnya tebel karena disiram terus. Kayaknya gitu ya. Suasananya tuh tenang banget, kontras sama Dotonbori di sebelahnya yang rame. Kayak oase kecil gitu. Menarik. Selain kuil, ada juga cerita unik soal boneka Kuidaore Taro. Ini juga dari sumber Anda. Dulu kan maskot restoran terkenal ya? Iya, restoran Kuidaore. Tapi restorannya tutup tahun 90-an, bonekanya sempat disimpan di gudang. Nah, dari situ muncul cerita-cerita aneh. Cerita serem? Agak-agak gitu. Ada yang bilang penjaga malam sumpah dengar bonekanya ngomong. Atau ada penampakan aneh di foto turis deket situ. Padahal bonekanya kan lucu ya, main drum gitu. Iya sih. Nah, sekarang bonekanya dipajang lagi kok. Katanya di gedung Nakaza Kuidaore. Jadi kalau Anda ke sana bisa coba cari. Siapa tahu pas foto, ada bonusnya? Haha, jangan deh.
Oke, terus buat pengalaman beda bisa coba naik Dotonbori River Cruise ya. Lihat keramaian dari sudut pandang air. Betul, apalagi malam-malam. Lihat lampu neon dari kapal itu pasti beda rasanya. Lebih santai juga, nggak perlu desek-desekan di jalan. Dan kalau mau agak keluar jalur dikit, Bisa ke area sekitar, misalnya Amerika Murah, itu tempatnya anak muda, banyak toko vintage. Atau ke Horei, terutama Orange Street. Di sana lebih tenang, banyak toko furniture keren, kafe-kafe gaya, jadi kelihatan lapisan-lapisan Osaka yang beda-beda tapi deketan. Oke, jadi jelas ya, Dotonbori ini emang bukan cuma soal takoyaki sama foto glikoman doang. Ada sejarahnya, ada drama manusianya, ada sudut-sudut uniknya yang nunggu buat Anda temukan. Persis, tiap sudut kayaknya punya cerita sendiri ya, mulai dari mimpinya Yasui Doton, papan gliko yang tahan banting, sampai lumut di patung Mizukake Fudo yang tenang itu, ini kayak miniatur Osaka lah. Selalu gerak, penuh energi, tapi tetap nyimpen jiwa lamanya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Gimana transformasi Dotonbori yang terus-menerus ini? Dari proyek kanal, jadi pusat hiburan neon global. Gimana itu mencerminkan jiwa Osaka yang adaptif, yang nggak pernah mati gaya? Dan, kira-kira Dotonbori bakal kayak gimana lagi ya ke depannya? Mungkin Anda punya bayangan sendiri. Coba deh dipikirin sambil jalan-jalan di sana nanti.